Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Andin. Gimana kabarnya teman-teman kelas 8? Kak Andin harus semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik aja ya. Oke, pertemuan kali ini Kak Andin akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar itu apa aja sih? Nah, bangun ruang sisi datar itu yang pertama ada prisma tegak. Prisma tegak itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi banyak atau kita sebut biasanya segi M yang sejajar dan kongruen serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Nah, ciri-ciri prisma itu sendiri yang memiliki bidang atas dan bidang bawah itu berbentuk bangun datar. Kemudian bidang atas dan bidang bawahnya itu sejajar dan kongruen, jadi berbentuk sama. Kemudian prisma juga mempunyai bidang sisi tegak. Nah, di sini terdapat 3 bangun ruang yang merupakan prisma tegak. Yang pertama ada kubus, kemudian balok, dan juga prisma segi M. Kita pertama akan membahas mengenai kubus. Nah, kubus seperti kita ketahui seperti ini ya gambarnya. Di sini ada kubus. Nah, kubus itu merupakan prisma tegak yang memiliki bidang berbentuk sama semua. Maksudnya semua bidangnya ini kan berbentuk persegi. Dia hanya memiliki sisinya semua sama panjang. Nah, jadi mau sisi AB, sisi BC, sisi manapun sama panjang karena semua bidangnya berbentuk persegi. Nah, kubus ini memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian kubus juga memiliki 12 rusuk. Apa aja rusuknya? Terlihat di sini A, B, B, C, F, G, kemudian GC dan seterusnya. Makanya ada 12 ya. Nah, panjang seluruh rusuk kubus itu sama dengan 12 dikalikan X. Jadi kalau ditanya berapa panjang seluruh rusuk kubus, itu dirumuskan sebagai 12 dikalikan sisi. Nah, kemudian kubus juga memiliki 6 bidang sisi yang berupa persegi. Jadi sisi-sisinya ini tadi itu berupa persegi. Yaitu ada persegi ABCD di bawah ini, kemudian ada persegi BCGF yang di samping, ada persegi ADHE samping sini, kemudian CDGH yang di belakang sini, kemudian ABEF yang di depan sini, dan EFGH yang bentuknya ini ya. Nah, untuk ciri selanjutnya, kubus memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang atau biasanya kita sebut itu diagonal sisi ya. Nah, diagonal bidangnya yaitu AC, BD, BG. Nah, pokoknya menghubungkan titik-titik ini. GF, kemudian ada AH, ada DE, ada EG, ada FG, ada DG, ada CH. Dan pokoknya jumlahnya berjumlah 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, panjang diagonal bidang kubus ini bisa dihitung dengan S akar 2. Jadi sisinya di akar 2. Sisi dikalikan akar 2. Kemudian kubus juga memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang kubus sendiri itu di sini kita bisa lihat AG ya. Kemudian CE. Kemudian ada HB. Dan ada CF. Nah, panjang diagonal ruang tersebut juga bisa dihitung dengan cara sisi kali akar 3 atau sisi akar 3. Nah, kubus itu sendiri memiliki 6 bidang diagonal. 6 bidang diagonal itu sendiri ini ada 6 ini ya. Nah, yang digaris dengan warna magenta ini adalah bidang diagonalnya sesuai dengan
keterangan yang ada di bawahnya ini ada 6. Kemudian luas bidang diagonal itu sendiri dirumuskan sama dengan S kuadrat akar 2. Oke. Selanjutnya untuk jaring-jaring kubus. Nah, kita tahu kan jaring-jaring kubus itu merupakan rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Nah, jadi kalau dari bentuk kubusnya kita bongkar, prosesnya seperti ini, akan membentuk seperti ini. Ini salah satu jaring-jaring kubus. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jaring-jaring kubus. Dimana yang berwarna kuning ini tutupnya, kemudian yang berwarna hijau ini alasnya. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau misalkan ini dilipat, ini kan jadi tutupnya. Begitu juga dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai balok. Nah, di sini satu balok itu memiliki panjang T, lebar L, dan tinggi T. Ini gambar baloknya ya di sini. Nah, balok ini memiliki 8 titik sudut, sama seperti kubus, yaitu titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian juga mempunyai 12 tusuk, sama seperti kubus juga ya. Tusuknya ada 12 ya, ini A, B, C, D, A, B, C, D, B, C, A, D, dan seterusnya. Semuanya ada 12. Nah, kemudian untuk panjang seluruh tusuknya bisa dirumuskan seperti ini. 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, balok ini memiliki 6 bidang sisi. Nah, sisi yang pertama adalah sisi ABCD itu yang bawah sini. Kemudian BCGF itu yang samping sini. ADHE itu samping sini. Kemudian CDGH itu yang belakang sini ya. Kemudian ABF itu yang depan, dan IFGH itu yang tutupnya sini. Nah, kemudian balok juga memiliki 12 diagonal bidang atau yang biasa kita sebut diagonal sisi tadi ya. AC, BD, kemudian EG, FH, dan seterusnya. Pokoknya ada 12. Nah, di sini yang diagonal bidang kenapa kok dirumuskan ada 3? Nah, misalkan Andi bilang kalau misalnya kita mau mencari bidang panjang diagonal bidang atau diagonal sisi AC itu kan yang sini ya, AC itu yang sini AC. Nah, yang bawah ini kan panjang dan lebar. Nah, maka kita gunakan rumus yang atas. Kemudian kalau misalkan nih kita mau cari panjang diagonal BG. Nah, BG ini kan yang BC ini kan lebar, yang CG ini tinggi. Maka kita gunakan rumus yang ketiga ini. Begitu juga kalau misalkan kita mau mencari panjang diagonal mana? AF. Nah, AF ini kan dia AE-nya ini tinggi, EF-nya panjang. Jadi kita gunakan rumus yang kedua. Nah, balok memiliki 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang sama seperti kubus tadi, AG, HB, EC, dan juga DF. Untuk balok, panjang diagonal ruangnya dirumuskan sebagai akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sama juga seperti kubus, balok memiliki 6 diagonal bidang. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini yang berwarna magenta ini maksudnya bidangnya persegi panjang ini ya. Jadi ada 6 bidang diagonal itu. Pertama ada BDHF, kemudian ada ACGE di panjang ini, kemudian ada ADGF, kemudian ada BCHE, ada ABGH, dan yang terakhir ada CDE. Nah, oke, yang selanjutnya untuk jaring-jaring balok sama seperti kubus juga. Jadi proses pembongkarannya seperti ini kalau dia dari bentuk balok. Jadi seperti ini. Untuk slide ini ada beberapa jaring-jaring balok ya. Ini kayaknya udah sering kita jumpai juga. Oke. Untuk selanjutnya kita beralih ke prisma segi M. Nah, prisma segi M.
dari gambar ini yang dimaksudkan namanya prisma segi N. Maksudnya itu ada segi 3, segi 4, ataupun bidang datar yang lainnya. Seperti ini misalkan, di sini kan ada dua gambar prisma. Yang pertama ini ada prisma segitiga, yang kedua ada prisma trapesium. Nah, namanya itu diambil dari penamaan yang menjadi alas dan tutupnya ini. Nah, ini kan alas dan tutupnya trapesium, kalau ini alas dan tutupnya segitiga. Nah, pada prisma segi N ini, jumlah titik sudutnya sama dengan 2 dikali N. Jadi, sisinya ini, N-nya ini tergantung, dia segi 4 sisinya berapa, sisi berapa. Kalau segitiga kan berarti ada 3, 1, 2, 3. Nah, kalau trapesium berarti kan sisinya dia tuh segi 4 kan, 1, 2, 3, 4. Jadi N-nya diisi 4. Jumlah bidang sisi dirumuskan sama dengan N ditambah 2. Kemudian diagonal bidang sisi N dikali N-1. Diagonal ruang N dikali N-3. Kemudian bidang diagonalnya sama dengan N dikali N-3 dibagi 2. Nah, ini merupakan jaring-jaring prisma. Kita dilihat ya, ini prisma segitiga dalam proses pembongkarannya seperti ini, dan inilah jaring-jaring prismanya. Ini alasnya, ini tutupnya. Oke, selanjutnya kita bahas kalimas ya. Nah, limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, di mana N ini harus lebih besar sama dengan 3. Dan sisi-sisi tegaknya limas ini berbentuk segitiga. Nah, jumlah titik sudutnya bisa dirumuskan sebagai N plus 2. Kemudian untuk sebelah rusuknya 2 kali N, dan jumlah bidang sisinya N plus 1. Nah, ini merupakan jaring-jaring limas. Nah, bisa kita ketahui ya dari limas seperti ini, kalau dibongkar prosesnya seperti ini, dan inilah jaring-jaring limas. Di sini bisa kita lihat ya untuk limas segi 4 seperti ini. Limas segi 4 ini, limas TABCD merupakan bidang sisi alas. Ini bidang sisi alasnya yang dimaksud itu ABCD. Kemudian sisi tegaknya yang tadi berbentuk segitiga, sisi tegaknya itu ada 4, yaitu TAB yang depan sini, TBC yang samping sini, kemudian TCD yang belakang, dan TAD itu segitiga yang sebelah sini. Nah, untuk limas segi 4. Nah, kalau limas yang segitiga ini, dia juga merupakan limas segitiga TAB namanya. Bidang alasnya itu segitiga ini ABC. Nah, walaupun alasnya berbentuk segitiga, sisi tegaknya pun juga berbentuk segitiga. Karena itu, semua limas bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, bidang sisi tegaknya yaitu segitiga TAB itu yang depan, kemudian TBC itu yang samping sini, dan TAC itu segitiga yang samping sini. Nah, ini merupakan tabel dari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar ya. Akan ditabelkan seperti ini agar lebih mudah untuk dihafal. Untuk kubus, luas permukaannya sama dengan 6 dikali luas bidang sisinya. Dimana kalau kubus kan sisinya berbentuk persegi, maka luas bidang sisinya kan S kuadrat, sehingga luas permukaannya 6 dikali S kuadrat. Nah, untuk volumenya luas alas kali tinggi, dimana kan luas alasnya tadi S kuadrat dan tingginya kubus kan juga S, jadi volumenya S pangkat 3. Kalau balok, luas permukaannya sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ingat ya, ini panjang, lebar, dan tinggi. Untuk volumenya dirumuskan sebagai luas alus kali tinggi, karena luas alasnya itu persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, maka volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk prisma segi N, luas permukaannya dirumuskan sebagai 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma,
Ingat ya, alasnya ini bergantung pada dia segi berapa. Kalau segitiga berarti alasnya pakai rumus luas alas segitiga, belum juga keliling alasnya. Nah, untuk volumenya dirumuskan sebagai luas alas dikali tinggi prisma. Untuk limas, luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas bidang sisi tegak. Ini juga bergantung pada alasnya berbentuk apa ya. Dan volumenya dirumuskan sebagai sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada beberapa contoh soal ya yang akan dilakukan. Oke, dan pertama ada contoh soal kubus. Nah, soalnya sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 cm. Jika jaring-jaring tersebut dibuat sebuah kubus, tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, jaring-jaring kubus itu di sini sama dengan luas permukaan kubus. Nah, kita tahu kan tadi luas permukaan kubus itu rumusnya 6s². Karena luas permukaan kubusnya diketahui, maka kita bisa mencari panjang rusuk atau S dengan memasukkan ke dalam rumus luas permukaan kubus. Seperti ini, lalu kita dapatkan S-nya sama dengan 3 cm. Gitu ya. Oke. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah contoh mengenai balok ya. Nah, di sini ada soal Rama akan membuat 3 buah kerangka balok yang berukuran panjangnya 6, lebarnya 6, tingginya 3. Nah, balok tersebut terbuat dari kawat. Kemudian, jika Rama mempunyai kawat 2 meter, maka berapa panjang sisa kawat yang tidak digunakan tersebut? Jadi setelah dipakai nanti berapa sih panjang sisa kawatnya gitu maksudnya ditanyakan ya. Nah, pertama, kerangka balok itu kan disusun oleh 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Jadi untuk membuat satu kerangka balok kita rumuskan seperti ini, 4P ditambah 4L ditambah 4T, dimana P nya tadi 6, lebarnya 6, tingginya 3. Dan kita dapatkan hasilnya satu kerangka balok itu membutuhkan 60 cm. Kemudian Rama tadi kan akan membuat 3 buah kerangka balok. Jadi dia akan membuat 3 kerangka balok sehingga 60 tadi kita kalikan 3. Jadi hasilnya 180 cm. Nah, jadi untuk mencari sisanya, maka kawat tadi yang tersedia 2 meter dikurangi dengan 180. Jadi hasilnya 20 cm. Jadi panjang sisa kawat yang tersedia adalah 20 cm. Untuk contoh selanjutnya adalah contoh mengenai soal prisma segi X. Nah, sini prisma yang kalian maksud di sini gambarnya adalah prisma segi 4, di mana segi 4-nya adalah segi 4 trapesium. Dari gambar ini kita lihat ya, alasnya itu ini, tutup alasnya itu PQT, kemudian tutupnya adalah SRPW. Nah, panjang TU, kita lihat ini, TU 10, PQ-nya 12, ini kan tadi punya alasnya ya, kemudian PS ini 9, nah dilihat, karena tadi alasnya itu ini, kemudian ini tutupnya, nah PS ini merupakan tinggi dari prisma. Lihat ya, tinggi dari prisma. Yang perlu diingat. Oke, sekarang kita lihat dulu yang tadi menjadi alasnya itu ya. Yang menjadi alasnya tadi kan TU itu kan bentuknya trapesium. Nah, kita kan kalau misalkan mau cari luas permukaannya, kita kan butuh luas alas dan juga keliling alas. Nah, untuk mencari keliling alas ini, kita kan butuh sisi yang sebelah sini. Kan tadi belum diketahui. Karena itu, kita harus mencarinya dengan rumus Pitagoras. Oke ya. Nah, Pitagoras, kita masukkan PT sama dengan akar TT aksen ditambah PT aksen, di mana TT-nya itu 12 dan PT-nya 5. Dan hasilnya kita dapatkan PT sama dengan 13 cm. Nah, seperti ini kan ya jadinya, ini 13 cm. Kemudian
kita bisa cari luas alasnya. Luas alasnya trapesium itu kan atas ini, kemudian ditambah bawah, dikalikan tingginya trapesium, kemudian dibagi 2. Jadi kita dapatkan hasilnya 150 cm persegi. Untuk keliling trapesiumnya, kita tambahkan semua sisinya. Jadi kita dapatkan hasilnya 50 cm. Dan luas permukaannya dengan rumus yang tadi seperti ada di tabel, sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kita masukkan seperti ini. Ingat, tinggi di sini adalah tinggi prisma yang tadi Kak Anin bilang itu 9. Jadi hasilnya kita dapatkan 750 cm persegi. Jelas ya? Nah, selanjutnya soal yang terakhir yaitu contoh mengenai limas. Nah, di sini ada limas yang alasnya berbentuk persegi. Limas CABCD ini alasnya berbentuk persegi. Nah, dari gambar yang diketahui, sisi-sisi persegi ini sisinya adalah 18 cm. Kemudian ini tinggi segitiganya ya. Nah, tinggi segitiganya itu 15 cm. TP ini tinggi segitiga, tapi dia bukan tinggi prisma. Untuk itu kita harus mencari tinggi prisma. Nah, gambar jelasnya seperti ini. Tinggi prisma kita tarik garis tegak lurus ke alas. Nah, kita kasih dia TO. Nah, TO inilah yang nanti akan menjadi tinggi limas. Nah, tinggi limas ini kita cari dengan cara rumus Pitagoras. TP kuadrat dikurang OP kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya dan kita dapatkan hasilnya 12 cm. Oh ya, untuk OP ini dia 9 cm karena dia panjangnya setengah dari panjang sisi persegi ya. Makanya didapatkan 9. Kemudian untuk volume limas, seperti rumus yang tadi sudah tertera dalam tabel, dia akan volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya persegi kan sisi kali sisi, makanya 18 kali 18. Tinggi yang dipakai adalah tinggi limas tadi yang sudah dicari. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah volume limas sama dengan 1296 cm3. Oke, sudah jelas ya semuanya. Nah, itu penjelasan dari Kak Andin mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.